kita. Masya Allah. Mengingat Allah di dalam keadaan berdiri, maka Allah juga mengingat kita dalam keadaan lebih dahsyat dari apa yang kita ingatnya. Kewajiban mengingat Allah di dalam surat Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an syukrillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperingatkan bagi kita orang-orang yang beriman, jangan sebab karena harta-hartamu, sebab anak-anakmu melupakan dan melalaikan kamu dari syukur Allah. Ingat Allah dimanapun kalian berada, maka ibadah puasa kita ini akan dilipat gandakan ketika kita menahan lapar dan haus. Bibir, hati, lisan kita bersyukurullah di hadapan Allah. Tetap basah. Tetap basah. Walaupun hati, perut kita tidak diisi dengan air, tapi diisi dengan khalbu syukurullah, dengan mengingat Allah. Masya Allah. Insya Allah. Yang kedua, keutamaan dari zikrullah, bagaimana ketika kita menghadapi lapar dan haus. Apakah kewajiban menahan lapar dan haus saja kita dituntut? Tidak. Seluruh tubuh ini wajib dipuasakan. Tidak hanya makan dan minum saja. Hawa nafsu. Hawa nafsu, emosional, tingkah laku, mata, telinga, tangan, seluruh tubuh kita ini hakikatnya wajib dipuasakan. Bukan hanya makanan dan minum saja, tetapi mata masih melotot, masih sering melihat hal-hal yang tidak yang tidak dihalalkan. Untung hanya sampai maghrib ya Habib. Bagaimana kalau siang malam? Wah, artinya suami istri nggak bisa lagi misalnya. Gawat ya. bisa kena stroke laki-lakinya kalau begini. Kalau ditahan sampai dari pagi hingga 24 jam. 24 jam. Maka dari itu Allah itu Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah membatasi makan dan minum kita di waktu pagi dan sore saja. Allah tahu kemampuan manusia. Allah tahu kemampuan hambanya. Oh, hambaku hanya mampu berpuasa di pagi sampai di sorenya. Lebih dari itu mungkin dia tidak mampu lagi. Maka dari itu para ulama, para salafus saleh mengajarkan kita tentang keutamaan doa dan zikir. Zikir yang paling afdal di mata Allah ketika ada sahabat datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, zikir apakah yang paling engkau cintai di muka bumi ini? Ini sahabat bertanya kepada Nabi. Rasulullah lalu menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya zikir yang paling aku senangi daripada dunia dan isinya. Saking keutamaannya zikir ini. Saking keutamaan zikir ini sampai Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, seandainya engkau tahu zikir apa yang paling kucintai di dunia ini, maka Rasulullah menjawab, al-baghiyat as-salihat. Al-baghiyat as-salihat. Sahabat ini tercengang. Apa itu ya Rasulullah, al-baghiyat as-salihat? Zikir apakah itu sampai sedahsyat begitukah zikir yang engkau baca sampai sedunia isinya tidak mampu mengalahkan zikir ini? Maka Rasulullah mengatakan, zikrullah yang aku amalkan dan yang lebih aku cintai daripada dunia dan isinya adanya al-baghiyat as-salihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir seperti ini singkat, padat dan jelas, tapi dapat menyelamatkan kita di dunia dan juga selamat juga di alam akhirat. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, zikir apa lagi yang engkau sukai daripada dunia dan isinya? Afdalu syikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat inilah yang membuat kita bisa selamat juga dari segala penderitaan di dunia. Jadi ibu-ibu, pemeriksa TVRI dimanapun kalian berada, jangan pernah galau ketika engkau mendapati masalah. Galau itu bukan milik muslim. Galau itu bukan milik muslim. Apalagi anak muda ya. Apalagi anak muda. Galau curhatnya di Facebook. Tapi nggak ada di sini Habib. Nggak ada ibu-ibu sama bapak-bapak curhatnya sama pasangan aja kali ya, sama Allah ya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu Majelis Ta'lim Shiratal Mustaqim ini begitu dahsyat. Mau dikatakan setiap hari beliau berzikir. Masya Allah. Setiap hari beliau berzikir. Lisan bibirnya tidak pernah kering dengan zikir. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang keutamaan zikir. Afdalu syikri fa'lam annahu la ilaha illallah ini. Jadikan zikir ini sebagai kebutuhan kita seperti makan dan minum.
Oke. Seperti halnya kita Membutuhkan makanan ya, asupan seperti gizi. halnya kita makan dan minum. Jadikan zikrullah ini sebagai kebutuhan kita, Baik. supaya hidup dan kehidupan kita ini senantiasa diberi kemudahan, dihilangkan kesusahannya, diangkat kesusahannya, dihilangkan penderitaannya. Jadi istilah galau itu tidak dipakai. Istilah galau itu, ingat, kalau kita susah ambil wudu, sholat, kerjakan sholat, zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa senantiasa di hatinya selalu mengucapkan kalimat ini, ketika malaikat maut datang menjemput, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang diberkahi, yang diselamatkan, dan yang diberi petunjuk oleh Allah dengan keselamatan dunia dan akhirat. Zikir ketiga juga dikatakan dalam bulan suci Ramadan ini, makanya setiap kali kita sudah sholat tarawih, sebelum sholat tarawih ada zikrullah yang selalu senantiasa para sahabat lantungkan zikir ini. Para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan seluruh sahabat-sahabat ini ketika dia menunggu datangnya bulan puasa, detik-detik menjelang buka puasa, setelah bulan puasa, dia mengucapkan fadlun minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya arhamar rahimin. Berdoa angkat tangan. Jangan ketika kita mau berbuka puasa yang kita urus hidangan-hidangan enak-enak saja tapi lupa berdoa. Iya, itu pengalaman saya, Habib. Biasanya ada panada. Ketika kita mau buka puasa, pisang hijaunya udah ada, ininya sudah ada, sudah lengkap, barongkonya udah ada, lengkap semua. Tapi ketika sudah beduk dipukul, lupa doa. Dia nyantap itu. Akhirnya apa? Yang ditahan hanya lapar dan haus. Dia tidak menahan nafsunya. Sesungguhnya ibadah puasa itu menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu dari segala keburu-buruan, artinya serba buru-buru. Fadlun minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Disinilah kita berdoa, ya Allah, jadikan ibadah puasa saya di pagi hingga di sore ini Engkau sucikan segala dosa-dosa di badanku, Engkau gugurkan segala kesombonganku, Engkau gugurkan segala iri dengkiku, Engkau gugurkan aku dari sifat congkak. Gunanya kita zikir ini adalah mengintrospeksi dari hari demi hari. Jangan pernah merasa puas menjadi sebagai muslim. Nanti kita merasa puas ketika nyawa ini, jasad dan ruh ini sudah terpisah. Tidak ada kata puas ketika kita menuntut ilmu, berzikir, berdoa, bermuhasabah. Dan banyak zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh para salafus saleh kita. Banyak zikir. Zikir Ar-Ratibul Haddad contohnya. Ar-Ratibul Haddad, pengarang dari Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Zikir ini sangat dahsyat. Siapa yang ingin menjadikan dirinya selamat, menjadikan dirinya sebagai perisai yang kuat, kita nggak usah pakai jimat-jimat. Kalau kita mau jadi perisai, kerjakan sholat 5 waktu, baca zikrullah. Di antara kita nggak usah kita mendewakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini. Bermuhasabahlah, berbohonglah, memintalah. Karena kita semua adalah hamba, yang dimana seorang hamba ketika butuh, maka mintalah kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Insya Allah ketika itu kita lakukan dengan kalimat tidak ada Tuhan selain. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak saya sembah kecuali Allah, maka janganlah kita mempercayai segala sesuatu di luar dari qadirul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat. Oke. Terakhir. Baik, Ustaz. Yang keempat, sesuatu yang membuat kita bisa bersih. Apa? Apa yang bisa membuat kita bisa bersih? Kita sudah makan misalnya. Kita sudah makan. Piring yang kita sudah pakai makan tidak mungkin bisa bersih tanpa dibersihkan. Piring yang kita sudah makan, dipakai makan, berarti harus dicuci dulu nih. Tidak mungkin bisa bersih kalau tidak dicuci dulu. Nah, begitupun juga tubuh kita yang kita pakai dari pagi hingga malam, dari pagi hingga malam, malam hingga pagi. Ketika kita tidak cuci, maka sungguh tubuh hati kita ini bagaikan noda-noda yang melekat di dalam tubuh sanubari kita. Maka
Bagaimana cara membersihkan kalau piring kita cuci pakai apa? Pakai sabun pembersih? Iya. Pakai Ya, sunlight. betul ya? Pakai sunlight ya, Pakai Bu. sunlight ya? Oh, bukan ya? Pakai Nah, apa? Ibu ini kayaknya menggeleng berarti bukan sunlight. Pengalaman ibu ini pakai rinso Lama-lama. mungkin ya. Mungkin pakai rinso atau pakai apa? Atau pakai Lifebuoy. Jadi mensucikan hati. Kalau kita mencucikan piring pakai sabun, lain halnya kalau kita mencuci hati manusia. Bagaimana Bib caranya membersihkan hati manusia itu dari noda dan dosa? Perbanyak beristighfar di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Oh, astagfirullah. astaghfirullah minal khataya. Ketika ini senantiasa terucap, terbiasa, maka noda dan dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang kelihatan ataupun yang tidak terlihat, Allah akan bersihkan lahir dan batin, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi tetap mandi kan Habib Tetap ya? mandi Saya dong. pikir tadi tuh udah Artinya ini- astagfirullah, udah bersih. Artinya ini kan pembersih hati, Pembersihan bukan hati. pembersih badan. Baik Habib. Baik, kita berikan kesempatan kepada Boleh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio bagi mungkin ada yang ingin bertanya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak pemirsa di rumah juga Anda bisa berpartisipasi dengan kami melalui layanan telepon 0811-4460-6600. Sekali lagi 0811-4460-6600. Dan tema kita hari ini adalah zikir dan doa di bulan suci Ramadan. Silakan saya berikan kesempatan untuk dua penanya dulu untuk sesi pertama. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Sinar. Ibu Sinar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Sinar dari Majelis Taklim Siratal Mustaqim. Dan saya tanyakan Ibu masalah zikir dan doa. Selama ini kan kita zikir terus setiap malam, pokoknya Setiap saat lah ya Bu ya. yang saya tanyakan apa manfaat dan keutamaan doa dan zikir Apa manfaat Apa manfaat dan doa? keutamaan? Iya. keutamaan doa dan zikir? manfaatnya? Baik, silakan. Ya, makasih. Cuma ini saja. Iya. Ya, Terima assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya selanjutnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ririn Surya. Ibu Ririn Surya, silakan Ibu. Iya. Wah, namanya sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, Bib, waktu-waktu apa saja yang mustajab dikabulkannya doa kita? Doa kita. Itu saja, Bib. Iya. Waktu mustajab ya Bu Ririn Terima ya. kasih. keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dua dulu ini, Baik. Habib, dan kita juga sambil Habib menjawab, kita juga menantikan mungkin ada pemirsa TVRI yang ingin bergabung dengan kita. Silakan Habib, Ibu Sinar dan Ibu Ririn, manfaat dan keutamaan zikir Doa dan dan zikir, doa. ya. Kemudian tadi waktu mustajab kita Waktu berdoa itu di mustajab. mana sih, Habib? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Sinar dari Majelis Taklim Siratal Mustaqim. Apa manfaat dan keutamaan dari doa dan Zikir. zikir? Manfaatnya Banyak. tidak terhitung. Tidak ada mampu seorang hamba menghitung manfaat dari doa dan zikir. Tapi sebahagian ulama menjabarkan keutamaan doa zikir itu seperti mendatangkan rezeki, menguatkan badan, memudahkan urusan, membersihkan hati dari kotoran yang saya maksud tadi, iri, dengki, hasut menghasut. Keutamaan zikir selanjutnya menghindari kita dari bergibah, bergosip yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan. Manfaat ketiga di bulan suci Ramadan ini, keutamaan zikir ini adalah hati ini senantiasa selalu mengingat Allah. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang melata, yang mengucapkan doa zikir yang tidak dibalas berlipat ganda oleh Allah. Dibalas, apalagi kita berzikir di bulan suci Ramadan. 2 kali lipat, berlipat-lipat. Berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan ketika kita berzikrullah di bulan suci Ramadan. Bu Sinar mengatakan keutamaan dan manfaatnya banyak. Menghindarkan kita mati su'ul khatimah, menjadikan kita mati husnul khatimah, terhindar dari segala bala dan bencana,
Kalau kita mau lihat Sulawesi Selatan, kota Makassar ini terhindar dari bala bencana, seandainya seluruh RT, RW, lurah dan seluruh camat mengintroduksikan semua masjid untuk berdoa, maka bala bencana di Sulawesi Selatan tidak akan datang melalui berkah doa dan zikir. Zikir ini banyak manfaat. Apalagi yang kesembilan, ada sahabat datang, ya Rasulullah, apa yang bisa membuat saya tidak bisa susah seumur hidup? Ini sahabat datang tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat saya tidak bisa susah? Rasulullah mengatakan, jangan pernah urus urusan orang lain, uruslah urusan dirimu, kata Rasulullah. Iya. Itu kamu bahagia. Ini banyak penyakit seperti ini. Iya, saya tutup muka aja nih. Ini banyak penyakit seperti ini. Ibadah sholat rajin, Di-upload. sedikit-sedikit upload. Lapornya bukan sama Allah, lapornya sama Guys. halo guys, saya sudah sholat asar nih, saya sudah puasa nih, buka puasa pisang Alhamdulillah, pisang hijau. kebetulan ibu-ibu jilbabnya hijau semua nih, jadi saya bilang Iya. jadi alhamdulillah keutamaan manfaat doa zikir tidak ada satupun ulama yang dapat menjabarkan batasannya. Begitu dahsyat zikir. Ala tatma'innu ala bisyikrillah. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Mungkin itu jawaban dari. Jadi jelas ya Bu Sinar tadi ya, berzikir. Ibu kalau masak pun juga sebetulnya zikir aja Bu. La ilaha illallah. Asal jangan sampai gosong. Jangan sampai gosong aja. Zikrullah. Baik, Habib, yang pertanyaan kedua Ibu Ririn Surya, waktu mustajab ya, kita berdoa tuh di mana? Subhanallah. Baik Ibu Ririn, saya jawab dari Sri Kandi YSM. Pertanyaan Ibu Ririn ini juga subhanallah dahsyat. Waktu-waktu mustajab dalam berdoa, di antaranya sebelum berbuka puasa. Oke. Itu doa kita. Apapun itu yang kita minta. Apapun yang kita minta di hadapan Allah sebelum berbuka puasa, di waktu lapar dan haus, Allah cepat mengabulkan doa ketika kita perut ini tidak kenyang. Orang malas berdoa kalau kenyang ya. Kenyang. Maunya tidur. Bawaannya ngantuk, mau tidur. Betul, Habib. Jadi Bu Ririn, pertama waktu mustajab ketika menjelang berbuka puasa. Kedua, ketika sujud terakhir. Waktu mustajab ketika sujud terakhir. Sudah kita subhanallah wa bihamdi berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh para ulama pada saat sujud terakhir? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa ini. Yang ketiga doa mustajab yang ketiga setelah azan dan iqamah. Setelah azan dan iqamah. Baik Habib, mohon maaf kita cut dulu. Rupanya kita punya penelpon yang ingin bertanya nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Haji Endi Muhammad Aksa di BTN Tabaria Blok G1. Iya, silakan Pak Aksa ya, BTN Tabaria ya. Iya betul. Iya, silakan Pak. Tadi Pak Ustaz menjelaskan waktu-waktu mustajab berdoa. Iya. Yang saya tanyakan waktu-waktu zikir pagi dan petang. Cuma itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Aksa tadi cukup jelas. Kalau tadi kan keutamaan waktu berdoa. Sekarang nih kalau zikir petang dan zikir pagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Rusmi di Makassar. Silakan Ibu Rusmi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah zikir yang tidak khusyuk bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zikir yang tidak khusyuk ya, jadi bukan hanya sholat yang tidak khusyuk ya, zikir pun juga tidak khusyuk ya Bu Rusmi ya? Iya. Berarti terkadang la ilaha bisa illallah. ada pertanyaan Ustazah? Boleh. Silakan. Terus apakah pada saat zikir harus masih dalam keadaan berwudu? Oke, baik. Jadi harus bersih dulu maksudnya suci dulu ya Bu Rusmi ya. Ya, itu aja Ustazah. Iya,
Terima kasih. Assalamualaikum Masya Allah, saya bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ibu Rusni mudah-mudahan saya betul-betul jadi ustazah ini. Amin kan Bu, Pak? Amin ya Rabbal Alamin. Habib. Habib ini, dapat penelpon lagi. Halo? Halo? Ya, tidak ada lagi. Ada 2 pertanyaan dari 2 penelpon Habib, dan ini berkaitan sebetulnya pertanyaannya dengan Ibu Ririn tadi ya. Jadi di waktu apa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kata lainnya. Nah, tapi kalau Pak Aksa tadi adalah zikir pagi dan zikir petang. Kemudian Ibu Rusni zikir yang tidak khusyuk itu seperti apa? Dan tadi pertanyaan pertamanya. Ya, silakan Habib. Baik, saya menjawab dari pertanyaan dari Bapak Aksa tadi mengenai keutamaan zikir pagi dan petang. Iya. Zikir pagi dan petang ini sangat dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena zikir ini untuk mencegah kita dari segala kemaksiatan. Jadi kalau Bapak Aksa senantiasa suka berzikir pagi dan petang, maka istiqomahkan itu, sebab zikir ini mempunyai syariat dan tuntunan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah zikir-zikir pagi dan petang itu banyak. Tidak bacaannya bisa apa saja. Zikir Salah satunya mungkin Habib. Salah satunya zikir pagi yang kita mau bacakan itu bisa kita membaca, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, ketika engkau bangun pagi maka bacalah Al-Fatihah 3 kali, lalu beraktivitaslah kalian. Terus zikir sore, bacalah engkau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sesuatu yang sudah disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi zikir pagi dan petang ini sampaikan kepada seluruh pemirsa, maka amalkan zikir pagi dan petang ini agar hati kita suci, bersih lahir dan batin. Mencegah kita dari segala penyakit-penyakit yang datangnya dari manusia, datangnya dari segala mana. Maka zikir pagi petang ini adalah satu-satunya perisai yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik. Untuk pertanyaan Ibu Rusni tadi. Ibu Rusni. Ya, apakah zikir yang kita lakukan itu harus dalam keadaan suci? Itu tadi Ibu Rusni ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau zikir itu tidak khusyuk? Apakah itu tetap diterima atau bagaimana? Iya. Baik, yang pertama, zikir dalam keadaan suci atau tidak suci. Ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban. Sepakat para ulama mengatakan, ketika kita berzikir dalam keadaan suci, maka disitulah hati yang gelap menjadi terang benderang. Jadi, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tetapi lebih afdal ketika kita mau bermunajat kepada Allah, kita bersih. Sama halnya kalau kita dipanggil sama seorang pejabat harus pakaian rapi. Harus rapi. Mulai sepatunya, ininya semua diperhatikan. Ya kayak Habib nih sekarang nih. Ya, saya luar biasa matching. Kenapa? Matching kan ya, bubu ya Pak ya. Gaul kan? Artinya. Jadi Ibu Rusni tadi bertanya, bagaimanakah keutamaan zikir dalam keadaan bersuci dengan tidak bersuci? Iya. Lebih afdal dalam keadaan bersuci daripada tidak bersuci. Bagaimana kalau saya dalam keadaan perjalanan, Habib, tidak ada air, saya di atas mobil, saya tidak berudu, saya tidak bersuci, maka boleh zikir. Berzikir dalam keadaan suci lebih afdal, tidak juga tetap diterima dan diijabah oleh Allah. Kecuali mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Karena sholat itu juga disebut zikir. Bukan hanya zikir la ilaha illallah itu dibilang zikir. Sholat juga itu zikir. Takbir kita zikir, ruku kita zikir, iktidal kita zikir, Al-Fatihahnya kita zikir. Ayat 1 sampai 5 itu zikir, ayat 7 sampai 6 itu doa. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari sholat dan sampai tidur itu adalah zikrullah. Yang kedua, bagaimana hukumnya kita berzikir yang tidak khusyuk? Khusyuk tidak khusyuk, Allah tetap terima. Ini Kenapa? Zikir ya. Ini zikir. Sama juga halnya sholat, khusyuk tidak khusyuk daripada kita nggak sholat. Bagaimana cara mencapai kekhusyuan dalam sholat? Kerjakanlah dengan ikhlas. Begitupun zikir, jangan ada beban. Ketika kita mau mengerjakan zikir itu jangan ada beban, jangan ada rasa malas, agar zikir itu yang kita ucapkan
meresap di dalam jiwa, akhirnya husuk. Yang tidak husuk bisa menjadi husuk kalau kita mengerjakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah. Baik, Habib, tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait doa mustajab itu, salah satunya pada saat kita di akhir sujud. Apakah ini bisa kita lafazkan? Karena yang saya tahu kalau kita sholat kan berarti yang harus dilafazkan ini betul-betul hanya bacaan sholat saja. Nah, kalau misalnya di akhir sujud, misalnya saya ingin meminta, ya Allah jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh, apakah ini sholat kita diterima kalau kita melafazkannya melalui lidah atau hanya cukup dalam hati aja? Baik, dalam doa di Yang dalam akhir sujud, ya, ya, di dalam akhir sujud. doa di akhir sujud. Iya. Doa di akhir sujud. Salah satu ulama kita menjelaskan bahwasanya afdalnya doa di akhir sujud itu adalah dalam bahasa Arab. Afdalnya. Waduh. Dalam bahasa Ibu-ibunya langsung ketawa. afdalnya. Cuman bilang, waduh. Afdalnya ya. Afdalnya ya. Bukan wajibnya. Bukan wajibnya ya. Oh, alhamdulillah. Afdalnya. Seperti halnya yang saya contohkan ketika kita sujud terakhir setelah kita membaca Subhana Rabbil A'la dan seterusnya, Ya. kita lalu lanjutkan dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. sapu jagat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dilafazkan Boleh dilapaskan, boleh dalam hati, tapi lebih afdal di dalam hati. hati. Begitupun juga doa dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Tuntun anak aku di jalan ihdinas siratal mustaqim. Ini boleh diucapkan. Boleh. Karena sudah di luar dari konteks sholat. Karena kita sudah mengucapkan subhanallah. Berarti sudah mau salam. Baik. Bukan dalam keadaan membaca Al-Fatihah kita meminta, tapi meminta dalam keadaan sujud terakhir. Maka ulama juga membolehkan hal yang demikian. Baik. Case close lah kalau begitu, Habib. Sudah. Baik, Habib, kita persilahkan lagi pertanyaan selanjutnya ke dua penanya. Ada yang silakan Ibu. Oh, Bapak. Iya, Bapak-bapaknya ini juga laki-laki. mau dikalah nih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Ya, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari DPP Laskar YSN. Yang ingin saya tanyakan kepada Habib, apa hukumnya seseorang yang senantiasa berdoa, berselawat dan berzikir secara berjamaah? Mohon penjelasan Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepertinya biasa nih Pak Akbar ya, Banyak biasa ya. pertanyaan seperti ini. Bagus ya. Jadi saat ini sebetulnya di masjid-masjid sering kita dengarkan bapak-bapak dan ibu-ibu bersolawat berjamaah. Oke, apa hukumnya? Pertanyaan keempat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuryani Cici dari Majelis Talim Siratal Mustaqim. Ya. Ada pun yang ingin saya tanyakan, untuk mencapai suatu kesuksesan dunia akhirat, Habib, itu caranya gimana? Iya. Masya Allah. Makasih. Belum sukses kah Bu? Wah. Oke, saya juga pengen sebetulnya Bu mencapai kesuksesan. Itu berarti semua orang keinginan ya. semua manusia. Semua orang ya kayaknya Habib ya. Keinginan semua. Silakan. Waduh, ada juga nih produser. Baik, saya juga kembali mengingatkan kepada pemirsa di rumah, Anda bisa berpartisipasi dengan kita melalui layanan telepon 081144606600. Tema kita adalah keutamaan zikir dan doa di bulan suci Ramadan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua kalinya Pak Wah, Ustaz. Pak Aksa lagi ya di Tabaria. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Masalah manfaat dari zikir. Dan Ya. saya tanyakan Pak Ustaz, sama halnya dengan salat duha ada waktunya. Yang saya tanyakan zikir pagi sampai jam berapa, kalau zikir siang mulai jam sekian sampai sekian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi maksudnya Pak Aksan nih kalau waktunya Ustadz, jamnya ya. Apakah kita masih punya penelpon? Halo?
Tidak ada lagi. Baik, Ustadz. Saya jawab Ke dulu. Pak, ya, Pak pertanyaan Sama dulu. dari Pak Akbar. Pak Insinyur, Pak Akbar dulu. Akbar ya. Iya, hukum apabila kita melakukan apa nih? Apa Salawat, hukumnya? Ya. salawat berjamaah. Subhanallah. Pertanyaan dari Bapak Akbar ini dari DPP Laskar ISM. Apa hukum berdoa, berzikir dan bersalawat? Apa hukum? Bertanya hukum itu perintah syariat. Bersalawat itu perintah Allah yang langsung memerintahkan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Perintah salawat ini Allah dulu yang praktekkan, baru para malaikatnya, baru kita semua bagi umat muslimin. Jadi perintah bersalawat secara berjamaah itu ada syariat, Allah yang perintahkan. Berzikir, berdoa seperti setelah sholat sarwi dan witir. Asyhadu Allah ilaha illallah, itu kan berjamaah semua. Adalah bersyariat semua. Zikir la ilaha illallah, bertahlil, yasin, apalagi ratib, burda, maulid, semua amalan yang disusun oleh salafus saleh itu semua ada syariatnya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika kita mengamalkan zikrullah, maka keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan itu akan terdapat. Jadi hukumnya tidak diragukan. Sepakat para ulama, tidak ada larangan zikir. Baik, jadi jelas ya Pak Akbar. Mulai sebentar malam Pak, ayo Zikir. sikir aja Perbanyak Pak. zikir. Mau ajak istri ya, anak-anaknya juga pada saat selesai sholat Ya, tarawih. betul. Baik, Terus Ibu Cici, Ibu Samsuriani Cici. Samsuriani. Bagaimana nih kita sama Bu pertanyaan tadi kita Sukses, semua. Kita mau sukses semua nih. Ada kali ya tips and trick ala Habib buat kita? ada. Baik Ibu Cici Samsuriani dari Cici. Majelis Taklim Shiratal Mustaqim. Namanya luar biasa juga. Subhanallah. Tadi saya juga baru tahu kalau itu tadi cuma tertulis Ibu Cici. Iya. Tadi Ini ada nanya, Samsuriani ternyata Habib. Tidak apa-apa karena baik, saya akan jawab apa tips-tipsnya supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat. Tipsnya itu yang pertama ada 4. Pertama berdoa. Berdoa. Yang kedua usaha. Ikhtiar. Yang ketiga ikhtiar. Yang keempat tawakal. Oke. 4 perkara ini, 4 metode ini, ketika kita dapat mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, kita adalah hamba yang sukses di dunia dan juga selamat di akhirat. Karena tidak ada usaha yang akan berhasil tanpa didasari dengan doa. Maka dia berdoa dulu di rumahnya. Dia berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, saya ini hari mau keluar mencari rezeki. Sudah berdoa, usaha. Tidak ada orang bisa sukses tanpa ada usaha. Tidak ada manusia yang bisa sukses tanpa usaha, butuh pengorbanan. Orang yang mau sukses siap dihujat. Orang yang mau sukses siap dihina. Orang yang mau sukses siap dipuji. Orang yang mau sukses siap ini. Semua segala-galanya harus siap. Karena orang sukses itu adalah yang bermental baja. Siap Pak, Bu Cici nih. Bisa nggak mentalnya Bisa mental nggak? baja nih? Iya, Walaupun jangan di cuma tempat-tempat. minta terus nggak mau usaha. Di ini aja Ya, ya. ada banyak ya Allah, kenapa engkau berikan saya kesusahan? Ya, tidak ada rezeki yang turun di masjid langsung jatuh di atas mimbar gitu. Ya Allah, limpahkan rezeki buat saya. Rezekinya langsung jatuh. Itu nggak ada, tanpa harus usaha. Harus keluar, bertebarlah engkau di muka bumi untuk Mencari rezeki. ini firman Allah mengatakan, ketika engkau sudah mengerjakan segala ibadah, perintah yang wajib dikerjakan dan perintah yang dilarang oleh Allah dijauhi, kau melaksanakan doa, kau berzikir, kau bermunajat, bermuhasabah, berusaha, berikhtiar, bertawakal, maka serahkan semua itu kepada Allah. Insya Allah kita sukses dunia dan juga sukses akhirat. Sukses yang kedua, selalu merasa diri kita ini adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Karena yang maha kaya hanya Allah. Berarti harus selalu tunduk. tawadu ya. Tidak ada Habib pernah dengar orang kaya bawa hartanya dikubur. Kita mau sukses di dunia artinya betul apa yang disampaikan oleh produser kita? Iya, betul. Mau beli mobil ada, mau makan ini ada, mau beristri ada.
mobil di rumah ada, Oh iya, hidup pas-pasan, tapi serba berkecukupan. Itu berkecukupan. kan enak. Daripada sesuatu yang pas mau makan tidak ada. Iya, subhanallah. Jadi Mau menikah nggak ada yang mau menikah tapi tidak ada uang tidak ada penaik. pasangan gimana? Ya, Beb, ya. Tidak ada uang penaiknya. Iya. Mau menikah tidak ada uang penaik, tinggi mahal-mahal semua. Jadi insya Allah Ibu Cici yang dimuliakan oleh Allah, sukses itu simpel saja. Sukses itu kita yang ciptakan, bukan seseorang. Sukses itu kita yang ciptakan dengan cara berdoa dan bermunajat di hadapan Allah, serta jangan lupa berusaha berikhtiar bertakwa. Barang siapa yang mengerjakan hal demikian, siapapun di antara mereka saudara-saudara kita yang mengamalkan hal ini, maka dia sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, ingat saya ya kalau udah sukses, Bu. Nanti kalau selesai acara saya kasih nomor handphone. Baik Habib. Jadi tadi Pak Aksa kembali lagi. Ternyata yang ditanyakan adalah waktunya. Jadi kalau zikir pagi itu mungkin dari jam berapa? Apakah terhitung dari jam 5 subuh, mungkin sampai jam 8 pagi atau bagaimana, Habib? Baik, mengenai waktu-waktu Pak Aksa yang tanyakan mengenai waktu-waktunya, zikir di waktu pagi itu mulai dari terbitnya fajar. Terbit fajar berarti kalau sekarang Sudah salat subuh. Terbitnya fajar, terbit fajar, sudah salat subuh, banyaklah itu zikir. Sampai sebelum masuknya waktu duhur. Oh, duhur. Duhur. Jadi zikir pagi itu antara terbit fajar sampai belum masuknya waktu duhur. Seperti itu. Adapun waktu zikir petang sore dimulai sebelum asar sampai sesudah sholat maghrib, isya. Oh, isya. Itu waktu di sorenya. Habis Habib juga. Jadi seakan-akan saya ini ditanya tadi, jadinya jawabnya. Nah, ini buat Bapak Aksa. Oke, baik. Jadi waktunya Bapak Aksa di waktu Terbit fajar sampai dengan sampai sebelum duhur. waktu duhur. Kalau petang, dan petangnya sebelum asar sampai di waktu isya. Itu afdal. Ada penelpon Habib. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia. Iya, Bu Fitri. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya di hari ke-10, Bu Lia? Alhamdulillah. Masya Allah. Sukses, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai satu bulan pun. Silahkan Ibu Lia. Ya, jadi sama saya ini Pak Ustaz tentang zikir, misalnya kepentingan saya sendiri Pak Ustaz ini ya. Tapi saya ingin mengundang majelis zikir, ya. Yang mana suaranya lebih afdal Pak Ustaz? Saya zikir sendiri atau zikir bersama dengan majelis zikir yang saya undang tadi ini? Ya. Karena itu kepentingan saya sendiri ya Ustaz, kepentingan saya sendiri ini. Itu saya barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar. Jadi tadi mungkin ada niat atau ada hajat. Terkadang kita juga seperti itu ya Bu ya, Pak ya, ada niat atau ada hajat. Apakah lebih afdol kita zikir sendiri di rumah atau kita mengundang majelis zikir atau majelis taklim misalnya ya untuk berzikir? Baik, alhamdulillah. Ibu siapa tadi? Ibu Lia. Ibu Lia yang dimuliakan oleh Allah. Bercerita afdal tidak afdal, di mana-mana kalau berjamaah itu lebih afdal. Karena banyak. Mungkin saja di antara kita di studio ini mengangkat tangannya semua, tidak semua doa bisa diijabah. Mungkin di salah satu di antara kita ada di ijabah, maka terikutlah doa-doa yang tidak Oke. Jadi itulah manfaat berjamaah. Itulah manfaatnya zikir berjamaah. Zikir sendiri juga manfaatnya ada. Untuk di rumah ya, untuk di rumah. Tapi kalau Ibu Lia mau mengadakan satu kegiatan, mengundang majelis taklim, itu luar biasa pahalanya. Pahala mendapat keberkahan dari zikir, pahala berkumpul bersilaturahim, pahala memberi nafkah atau memberi nafkah dan makan bersama. Kepada orang itu lain. banyak faedahnya zikir bersama. Kalau untuk diri sendiri rasanya sampai kemana kemampuan kalau kita bisa zikir. Kalau berjamaah biar sampai 2 jam 3 jam bisa, karena banyak kita semangat kalau banyak. Sama halnya gini, ada makanan kita dapat ada satu makanan didapat oleh semut, besarnya besarnya melebihi dari besarnya
seekor semut itu tadi. Baik. Mampukah seekor semut itu mengangkat makanan yang besar tadi itu dengan sendiri? Tentu Jawabnya ya. tidak. Mereka selalu memanggil teman-teman. Mereka selalu memanggil teman-temannya untuk mengangkat makanan yang besar. Karena makanan yang besar itu tidak mampu diangkat untuk diri sendiri, maka dipanggillah teman-temannya untuk mengangkat agar makanan itu ringan dibawa di tempat penyimpanan makanannya. Begitupun zikir. Zikir itu adalah makanan yang besar. Kalau sendiri bagi-bagi juga sama orang. Zikir Jangan itu pelit ya, Habib. Jangan pelit-pelit. Apalagi Orang bulan Ramadan. Ada katakan orang zikir itu harusnya masing-masing. Aduh, ini pola pikir seperti ini harus dirubah. Pola sepikir begini, zikir itu tidak ada manfaatnya, zikir itu ada bahasa bid'ah apa. Iya. Aduh, bahasa-bahasa seperti ini sudah harus dirubah sekarang. Sekarang itu perbaiki hati kita, perbanyak zikir, mau sendiri boleh, mau berjamaah. Pertanyaannya, abdal manakah zikir sendiri dengan zikir secara berjamaah? Saya jawab, sesuai kesepakatan para ulama, zikir berjamaah lebih afdal daripada zikir sendiri-sendiri. Sama seperti hukumnya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri dapat 1. Kalau berjamaah. Kalau berjamaah dapat 27. Mana lebih banyak? Begitupun juga zikir. Lebih bagus cari yang 27 dari dapat yang 1. Jadi ibu dia kalau mau dapat pahala yang banyak, rezeki yang banyak, keberkahan yang banyak, keutamaan yang banyak, maka selalulah mengajak orang untuk berzikir dalam keadaan secara berjamaah. Baik Habib, kita terima lagi penelpon. Halo. Allah. Halo, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Terima kasih yang ketiga-tiganya Pak Ustaz. Masya Allah, Pak Aksa. Silakan Iya. Pak Aksa. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, ini masalah bid'ah. Bid'ah itu kerjaan yang sesat. Semua yang dilaksanakan secara sesat itu tempatnya dia di neraka Pak Ustaz. Ya, Di neraka. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mana-mana saja yang termasuk pekerjaan bid'ah, salah satu kurang lebih 2 contoh saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aksa. Sudah 3 kali ini sangat bahagia sebetulnya saya nih. Baru kali ini saya menerima penelpon dari 1 orang, tetapi sudah 3 kali Habib. Nah, berarti Habib istimewa nih. Ini semangatnya Pak Aksa harus ada keistimewaan. Jadi bagaimana dengan bid'ah? Mungkin bisa dijelaskan hukum bid'ahnya aja dulu nih, Ustaz Habib. Dan bagaimana kalau hukum bid'ah dulu? Iya, hukum bid'ahnya dulu. Baik, Bapak Aksa, hukum bid'ah itu tersendiri terbagi dari 2. Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2, baik hasanah atau dolalah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak dikerjakan di zaman Nabi, tapi pekerjaan itu baik untuk kita dan dikerjakan sekarang. Oke. Seperti lebih banyak mendatangkan kebaikan. Kita kasih contoh bid'ah yang tidak dilakukan di contoh sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi, seperti sholat tarawih tidak dilaksanakan di zaman Nabi, tapi itu disebut bid'ah hasanah. Sholat tarawih, witir, kunut, basmalah dan najab itu tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi baik untuk syariat, maka dikerjakan oleh para ulama. Nah, jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa bid'ah dalalah itu semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi sesat. Itu salah pemahaman. Itu perlu pembahasan kitab yang lebih dalam. Jadi kajian-kajian yang pernah kita dengar selama ini yang mengatakan semua pekerjaan yang tidak dilakukan itu salah. Yang salah pikiran kita. Nah, paksa nanti yang salah setelah pikiran. ini komunikasi lagi, konsultasi lagi ke Habib mungkin ya. Boleh nanti. Ke Siratal Mustaqim aja. Jadi bid'ah dalalah terbagi dari 2, bisa hasanah dengan bid'ah dalalah. Adapun dalalah, contoh dalalah yang tidak dikerjakan, misalnya contoh gini, dalalah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Lalu saya mengurangi Al-Fatihah itu menjadi 6 ayat. Itu dalalah. Karena perbuatan yang melanggar
syariat. Baik, baik. Seperti itu contoh kecil. Jadi sudah jelas ya. Tadi Pak Aksa, mudah-mudahan Pak Aksa sudah jelas. Jadi sebetulnya yang harus dipahami adalah hukum bid'ahnya dulu. Hukum bid'ahnya. Jadi kita tidak Terbagi perlu menjadi terlalu dua. jauh mencari apa sih yang mana kategori bid'ah, yang mana enggak. panjang. Tetapi hukumnya dulu. Nah, sudah dijelaskan. Jadi ada bid'ah yang Hasanah. dan Dolalah. dolalah. Baik Habib, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin ada satu kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk kita bawa pulang tentunya, nah ibu-ibu ya, dan pemirsa TVRI juga bisa mengambil hikmah dari keutamaan zikir dan doa. Baik, alhamdulillah para jamaah pemirsa TVRI dimanapun kita berada dan pemirsa yang ada di studio. Sebagai kesimpulan, kita pada sore menjelang maghrib ini, mari kita selalu membersihkan hati kita dari segala kotoran. Baik. Mari kita selalu bermuhasabah diri untuk memperbanyak berdoa dan berzikir di hadapan Allah sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa yang harus kita baca pada saat hari-hari ini atau di hari-hari di bulan suci Ramadan? Ada zikir Imam Al-Ghazali namanya. Zikir Imam Al-Ghazali. Kalau hari Senin membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa membaca salawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hari Rabu istighfar astaghfirullahal azim. Kalau hari Kamis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hari Jumat besok ya Allahu ya Allahu ya Allahu, perbanyak membaca itu. Hari Sabtu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari Minggu atau hari Ahad ya hayyu ya qayyum. 6 perkara ini supaya terhindar kita dari segala gosip mencampuri urusan orang lain, lebih bagus kita isi hati kita dengan zikrullah. Dengan zikrullah yang sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Senin sampai Ahad. Semoga ibu-ibu dan pemirsa yang mendengarkan hari ini semoga dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sekian. Tapi tadi saya cukup terkesima karena penekanannya jangan mencampuri urusan orang lain, itu intinya. Kunci kesuksesan itu loh, Bu Cici loh. Jangan urusin dulu, biarin aja tetangganya ya, Bu ya. Rempong namanya, rempong. Iya, rempong. Baik, Habib, terima kasih sudah hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim, bapak-bapak dari Majelis Taklim Siratal Mustaqim, terima kasih juga sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, akhirnya tibalah kita di penghujung acara Fokus Islami hari ini. Akhirnya saya Fitriah Syarifuddin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا
Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki kekayaan kesenian tradisional dan beragam adat istiadat yang unik, namun daerah ini pun memiliki keunggulan pesona alam pegunungan dengan berbagai sejarah di balik keindahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan keindahan ini dengan begitu sempurna. Subhanallah. Selain keindahannya, Sulawesi Selatan juga memiliki sejarah peradaban Islam yang panjang. Jejak-jejak peradaban Islam tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Wajo. Nah, pada episode Jalan-Jalan Islami kali ini, kita berada di Kota Santri Sengkang, Kabupaten Wajo. Awal masuknya Islam di kabupaten ini yaitu pada abad ke-13 oleh Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang lebih dikenal dengan gelar Syekh Tosora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya berjalan-jalan, saya mendengar suara azan berkumandang. Wah, kebetulan saya lewat di depan Masjid Darussalam Impa-Impa. Tidak jauh dari perbatasan kabupaten yang terkenal dengan kain sutranya ini. Nah, saya menunaikan sholat dulu ya pemirsa. Sholat, saya melihat indahnya arsitektur Masjid Darussalam ini. Subhanallah, keindahan masjid ini bertambah dengan kaligrafi yang menghiasi dinding-dinding yang ada di dalam masjid. Mengenai perkembangan Islam di Wajo, memang dari awal Wajo ini merupakan salah satu daerah yang telah menerima Islam dengan baik, oleh karena para raja-raja pada waktu itu telah menganut Islam sesuai dengan kepercayaan mereka, sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya paksaan dari kelompok manapun juga. Oleh karena itu perkembangan Islam di Wajo ini sangat mendasar. Orang-orang Wajo boleh dikatakan seluruhnya beragama Islam. Karena dari awal-awal mulanya dari nenek-nenek moyang kita ini kita telah menerima agama Islam itu dengan sebaik-baiknya. Berolahraga, riang gembira.
kesempurnaan hatiku, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ayo kawan di rumah saja, karena sedang ada corona yang datang dari negeri sana hingga sampai ke Indonesia. Biasakan mencuci tangan, hindari berkumpul di keramaian, jaga jarak agar tetap aman, masker pun jangan dilupakan. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja,
saja, kamu di rumah saja. Biar kami yang kerja, kamu tetap di rumah. Biar kami yang kerja. Dengarkan maklumat Kapolri dan patuhi himbauan kami agar pandemi corona ini segera usai dan terlalui. Jaga diri dan keluarga, virus corona tak kenal usia. Semoga Ramadan tahun ini dapat berkah dari Sang Ilahi. Terima kasih pada semua yang telah mendukung pemerintah dalam mencegah virus corona demi kebaikan kita semua. Senantiasa panjatkan doa, mengharap lindungan dari Yang Kuasa. Semoga rahmatnya tercurahkan untuk Republik Indonesia. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
Awalnya saya ragu. Saya pikir ini adalah konspirasi global. Tapi begitu saya demam dan masuk rumah sakit tak berdaya, saya mulai cemas dan merasa takut. Apalagi melihat dokter, perawat, bahkan rumboy memakai alat APD lengkap layaknya seperti astronot. Membuat mental saya jatuh. Tapi saya harus melawan, harus kuat. Mental saya harus kuat. Dan alhamdulillah saya bisa bebas dari COVID. Oleh karena itu, saya menunjukkan kepada penderita COVID, lawan COVID, perkuat mentalnya, disiplin. Dan kepada masyarakat, laksanakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah, Indonesia yang kita cintai ini bisa bebas dari COVID.
Setiap nada tercipta hanya namamu layak bertahta. Setiap detik berdetak menuju cintamu selalu. Kau adalah duniaku, tempatku berbagi segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiang agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita tidak hanya sekedar menjalankan begitu saja, tetapi yang diminta adalah bagaimana agar ibadah salat yang kita lakukan memiliki keutamaan lebih. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan dan langsung memberi contoh tentang pentingnya dan indahnya berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 102 ketika berbicara tentang tata cara pelaksanaan salat ketika dalam suasana genting, ketika dalam keadaan perang, dengan cara setengah pasukan sholat, setengah yang lain berjaga, lalu kemudian berganti. Itu artinya kita diajarkan jika dalam keadaan genting saja diatur sedemikian rupa agar sholat dilaksanakan dengan berjamaah, maka lebih-lebih ketika kita dalam keadaan damai. Hal ini dikuatkan oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya menyebutkan, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi al-jama'ah illa istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jama'ah fa inna dhi'ba ya'kulu dhanamal qasiyah. Kata Nabi, tidaklah 3 orang dalam suatu kampung atau daerah lalu kemudian di tempat itu tidak didirikan sholat berjamaah, maka tidak ada yang terjadi kecuali mereka dikuasai oleh setan. Karena itu kata Nabi, hendaklah kalian berjamaah, karena serigala tidak memangsa kecuali kambing yang sendirian atau terpisah dari kelompoknya. Hadirin pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sampai di situ. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah tersebut yang memiliki 27 derajat. Salatul jamaati, kata Nabi, tafdulu salatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, para mufassir menyebutkan bahwa ulangan mengatakan warka'u ma'ar rakiin, padahal di depan Allah perintahkan dirikanlah salat dan tunaikan zakat, lalu rukulah beserta dengan orang-orang ruku. Dia bukan hanya sekedar pengulangan, tetapi ada makna lain yang mengisyaratkan betapa pentingnya salat itu dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Dalam konteks inilah kita diingatkan bahwa dengan nilai berjamaah ini
ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Bukankah ketika kita selesai melaksanakan sholat berjamaah, kita mengucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita diajarkan untuk senantiasa memiliki kepedulian sosial kepada sesama. Dalam sholat berjamaah, kita diajarkan tentang bagaimana menanamkan cinta, kasih sayang, kepedulian, saling tolong-menolong. Bukankah ketika kita sholat, kita melihat, kita menyaksikan ketika ada saudara kita yang tidak ada, lalu kita akan bertanya kemana gerangan, maka kita akan mencari tahu, dan karenanya akan terbangun sebuah komunikasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, sholat berjamaah mengajarkan kepada kita tentang kebiasaan, membiasakan dalam keteraturan dan ketaatan kepada pemimpin. Imam yang kita ikuti, apapun yang dilakukan oleh imam, maka kita mengikuti. Itu adalah simbol ketaatan kepada pemimpin. Simbol ketaatan kepada pemimpin itu ada di situ. Lalu bagaimana ketika imam salah, ketika imam lupa, ketika imam keliru? Maka makmum diberi kesempatan untuk mengingatkan, untuk menegur. Tentu diajarkan dengan cara yang begitu luar biasa sopan. Subhanallah, mengingatkan bahwa ada yang salah, atau mengingatkan ketika kemudian ada yang keliru, dan ketika salah kemudian makmum bisa membenarkannya. Yang terakhir, ibadah berjamaah salat ini mengajarkan kepada kita tentang komitmen pribadi kita, baik seorang muslim, terlebih sebagai warga negara, di mana dalam satu hari kita punya kesepakatan 5 kali untuk bertemu, dan komitmen ini terbangun tentu sebagai sebuah bentuk bagaimana berjamaah ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita memanfaatkan momentum berjamaah, momentum Ramadan ini dengan sholat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah setiap malam, seharusnya menjadikan pribadi kita pribadi yang semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia adalah lembaga pendidikan dan dakwah bereputasi yang mengedepankan penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berdaya saing internasional, serta memaslahatkan umat manusia duniawi dan ukhrawi yang dapat mewujudkan seseorang menjadi khaira ummah dan ampaulin nas, manusia terbaik dan manusia yang kontributif. Dengan mengikuti pembelajaran yang berasaskan ilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi, dengan secara langsung di kampus Universitas Muslim Indonesia. Rektor dan keluarga besar Universitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan sebagai penghulu dari segala bulan. Ramadan akan menguatkan 4 aspek, yakni aspek fisik, jasadiah, sosial, ijtimaiyah, aspek intelektual, ilmiah, dan spiritual, ruhaniyah. Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan kita dituntut untuk menahan hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita akan dilatih kesabaran. Untuk itu, di momen Ramadan ini, kami keluarga besar LPMP Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan semakin mendekatkan kita kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan momentum untuk meningkatkan amal dan ibadah bagi setiap muslim, untuk meningkatkan gairah keislaman. Ibadah puasa itu sebagai manifestasi kejujuran, untuk bersikap jujur pada diri pribadi yang sebenarnya. Ramadan adalah bulan pendidikan untuk merubah diri dan perilaku kita menjadi lebih baik. Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih. Seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Makassar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Amin. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu rasa cintaku padamu. Anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil.
Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan agar melimpah berkah dari Sang Ilahi. Saya, Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan. Saya, Sekretaris Umum. Saya, Bendahara Umum, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar masuk nafasmu sebagai tasbih. Tidurmu adalah ibadah di bulan Ramadan ini. Doamu pada bulan suci ini diijabah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Saya Profesor Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, bersama segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika
mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan suci Ramadan dan mulia ini telah tiba. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita diberi kesempatan untuk menjalaninya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu mari kita mensucikan diri dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya Majdah Mudin Zain, Rektor Universitas Islam Makassar, Perguruan Tinggi NU dan wilayah LDIP 9 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita di bulan nan suci ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Kami punya catur dharma, ya, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan, kemudian pengabdian pada masyarakat, pengembangan pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Program studi kami sudah 2 terakreditasi A di program pasca sarjana, 10 di program S1. Kami tetap merancang bagaimana meningkatkan akreditasi. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita isi amalan di bulan penuh berkah dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat. Saya Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan saat berbuka puasa. Insya Allah amalan kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kota Makassar, saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan saat berbuka puasa. Insya Allah dengan berpuasa kita semakin sehat, imun menjadi kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduliki, salamaki. Pemerintah Kabupaten Pangkep dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta Dewan Komisaris, Direksi dan keluarga besar PT Semen Tonasa ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Bulan Ramadan ini akan menjadi lahan bagi kita semuanya untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa dan memperbanyak ibadah. Mari kita menyambut Ramadan dengan menyentuh hati, melaksanakan dengan sepenuh hati, menjalankan dengan kesucian hati. Semoga cahaya Ramadan kita dapati dengan rahmat ilahi. Saya ingin mengajak kepada seluruh umat muslim menjalankan ibadah puasa dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Tabazzama'u wa bataladil uruq wa tabatal ajru insyaallah.
Saya Andi Sudirman Sulaiman, PLT Gubernur Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala di sisinya. Amin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم
setiap generasi pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1 juta, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. Mau untung pakai Arpo, tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arpo merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arpo jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arpo banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arpo, tinggal sorong. Kopi hitam baru, nikmatnya gak kemanisan, lebih enak dari kopi kafe. Ada paket umroh gratis dan ratusan emas. Mau ikut caranya gerbang. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Beli 1 gratis 1. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Bangga, 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 berseru. Bangga, bangga, sarung berbangga. Bangga bersarung bangga. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebahagiaan dan kenikmatan yang diberikan. Kita manusia tidak pernah lari dari salah dan hilaf. Karena kita manusia tidaklah sempurna. Mari kita bersama berbenah diri. Izinkanlah kedua tangan ini memohon maaf jika terselip hal yang kurang baik. Semoga kita tetap setia dalam satu doa yang tulus, satu tujuan iman untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua lebih baik di hari kemudian. Selamat berbuka puasa. Pegadaian Persero tetap melayani masyarakat dengan standar protokol kesehatan untuk memastikan tidak ada penularan COVID-19. Layanan pegadaian saat ini juga dapat diakses melalui aplikasi pegadaian digital maupun agen pegadaian yang tersebar mulai dari kota hingga desa. Pegadaian kini semakin murah dengan gadai harian, gadai 1 hari, bayar 1 hari. Mari tumbuh bersama Pegadaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual Sulawesi Selatan hari ini, Kamis 22 April 2021. Dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Nah pemirsa, dan kami akan hadirkan informasi berita utama kami selengkapnya. Bersama saya Diman Weferial. Dan saya Sarah Saurah. Berikut ulasan kami selengkapnya. Sebuah rumah panggung yang dihuni oleh satu keluarga di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dilalap api. Musibah kebakaran ini terjadi saat warga sedang melaksanakan salat subuh. Seperti inilah video amatir yang direkam warga saat api membakar sebuah rumah panggung milik warga di Dusun Patirobaji, Desa Bontomanai, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Diketahui pemilik rumah ini bernama Safarudin dan istrinya Fatih Sari Ulfa. Rumah ini dihuni pasangan suami istri bersama 7 orang anaknya. Saat api mulai membakar rumah, sang pemilik sedang berada di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran semua barang berharga di dalam rumah tidak ada yang tersisa. Sementara api baru bisa dipadamkan oleh warga sekitar dengan menggunakan peralatan seadanya, yakni menggunakan air yang diangkut menggunakan ember dan baskom. Kita di mana Bu waktunya terbakar ini? Kalau subuh deh. Jadi ibu tiba di sini sudah tinggi apinya. Tinggi. Akibat musibah kebakaran ini, sejumlah tetangga dan warga turut membantu pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran. Korban yang terdampak musibah kebakaran ini berharap kepada pemerintah agar dapat membantu para korban. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Dari Kabupaten Bulukumba, pemirsa, mengantisipasi gangguan Kamtipmas, jajaran kepolisian Resort Polres Bulukumba terus melaksanakan kegiatan patroli di beberapa tempat yang disinyalir dijadikan balap liar oleh sekelompok remaja di tengah bulan suci Ramadan. Untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polres Bulukumba, puluhan personel Polres Bulukumba mengambil langkah rutin usai salat tarawih dengan melakukan kegiatan patroli di beberapa tempat yang disinyalir dijadikan tempat ajang balap liar oleh kelompok pemuda. Kegiatan patroli digelar setiap malam usai pelaksanaan tarawih. Puluhan personel diturunkan dibagi 4 tempat yang rawan balapan liar, antara lain jalur 2 Samratulangi, jalur 2 Pantai Merpati dan sekitar Bundaran Pinisi Bulukumba. Kasat Sabara Polres Bulukumba AKP Muhammad Tawil menambahkan, kegiatan operasi keselamatan salah satunya untuk mencegah aksi balap liar yang kerap dilakukan sekelompok pemuda di bulan Ramadan yang meresahkan masyarakat selama ini dan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Aman dalam melaksanakan aktivitasnya bagi muslim pada tarawih. Ya, dan ini kegiatan ini kita tempatkan ada beberapa titik yang rawan untuk balap liar di Jalan Samratulangi, kemudian di Jalan Merpati, di sekitaran Bundaran Pinisi, dan di tempat-tempat lain yang dianggap rawan untuk sering balapan liar. Kegiatan operasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya laka lantas maupun tindak kriminalitas. Selain patroli, aparat juga memberikan himbauan masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Mustari Pardi, TVRI Sulsel, melaporkan. Ratusan guru taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar di Kota Makassar menjalani vaksinasi di lapangan Karebosi Makassar. Ditargetkan vaksinasi bagi guru rampung di bulan April ini. Pemerintah Kota Makassar terus melakukan vaksinasi COVID-19. Ratusan guru taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar di 8 kecamatan di Kota Makassar mengikuti vaksinasi di tribun lapangan Karebosi Makassar. Sebelum melakukan vaksinasi, para tenaga pendidik ini terlebih dahulu menjalani screening. Meski digelar di bulan Ramadan, ratusan guru tetap antusias mengikuti vaksin. Apalagi merujuk fatwa yang dikeluarkan MUI bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Bulan Ramadan pun kita tetap lakukan setelah dapat petunjuk juga dari pemerintah dan majelis ulama bahwa itu boleh.
Terus salah satu program pemerintah Kota Makassar itu semua guru wajib divaksin mulai dari TK, SD, dan SMP. Dalam rangka mudah-mudahan kita sudah bisa mulai belajar tatap muka langsung sekalipun nantinya akan terbatas. Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh guru sudah selesai divaksin di bulan April ini. Vaksin bagi para guru ini juga dalam rangka menuju pembelajaran tatap muka. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel, melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur penurunan Taman Wisata Alam Jompie, Kota Parepare yang mengakibatkan satu rumah warga rusak. Beruntung dalam hal ini tidak ada korban dalam kejadian itu. Sebuah truk bermuatan beras menyeruduk salah satu rumah warga di Jalan Jompie, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kejadian itu bermula saat truk berplat DT 9773 AE melintas di jalur Taman Wisata Alam Jompie, Kota Parepare. Jalur yang menurun tajam membuat rem truk tersebut tidak mampu menahan laju kecepatan kendaraan. Akibatnya rem blong hingga menyeruduk rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya kerugian material yang ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Sementara supir truk mengalami luka ringan pada kaki karena terjepit di dalam mobil. Muatan truk tersebut rencananya akan dibongkar di gudang dolok yang ada di Kota Parepare. Salah seorang warga yang juga pemilik rumah mengaku kaget saat rumahnya diseruduk oleh truk pengangkut beras dan berusaha menyelamatkan diri. Nggak tahu, pokoknya begitu dia jatuh lampu saja saya bunyi. Matikan lampu. Cuma kaget Pak, tiba-tiba ada suara gemuruh kali? Iya. Ini rumah yang dihantam ini apanya Pak? Air banyak yang rusak. Ini Pak, katanya sudah sering kali ya? Sudah 4 kali, 5 kali. Dia mengangkut beras. Kira-kira dia 10 ton. Rencananya mau kemana dia? Rencananya dia mau ke gudang dolok. Kami mengimbau dari masyarakat pengguna jalan, memang di sini jalur ini sering terjadi kecelakaan, terutama mobil trek yang sering itu remnya belum dari arah atas ke bawah. Rekayasa apa Pak yang akan dilakukan Pak? Kalau memang bisa kita koordinasi dengan dinas perhubungan, kalau bisa kita pasangkan rambu untuk larangan trek. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan informasi warga sekitar tersebut sering terjadi kecelakaan karena jalurnya yang menurun tajam. Selain itu, pihak Satlantas Polres Parepare bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Parepare akan melakukan rekayasa lalu lintas mengantisipasi terjadinya kejadian serupa. Khususnya truk yang bermuatan berat tidak melintas di jalan tersebut. Dari Kota Parepare, Amirudin, TVRI Sulsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Hari Bumi 22 April 2021, komunitas sekecamatan Lembang di Kabupaten Pindrang menanam pohon sebagai dukungan pada pelestarian lingkungan hidup. Sejumlah komunitas dan organisasi pelajar sekecamatan Lembang Kabupaten Pindrang dengan cara ramai-ramai menanam pohon kopi, durian, rambutan, dan pala dalam memperingati Hari Bumi 22 April 2021. Ratusan pohon jangka panjang ini ditanam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dalam penanaman pohon dipimpin langsung oleh Camat Lembang Muhammad Yusuf. Dalam waktu 3 jam setelah selesai ditanam di daerah rawan longsor di perbukitan sebagai bentuk dukungan pada pelestarian terhadap lingkungan hidup. Camat Lembang Muhammad Yusuf menyampaikan, kegiatan menanam pohon dipilih agar meningkatkan perbaikan lingkungan di kawasan perbukitan untuk mencegah longsor dan banjir, sehingga komunitas dan organisasi pelajar yang telah terlibat dalam kepedulian lingkungan pada Hari Bumi, serta membersihkan sampah yang berada di sekitar pegunungan. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia. Ya, insya Allah dengan niat yang ikhlas, ini akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah. Ya, apa yang kita lakukan hari ini akan dinikmati generasi kita ke depannya. Insya Allah, selama ada program untuk penghijauan dan penyelamatan lingkungan, Kecamatan Lembang bisa selalu menjadi siap untuk sebagai pelopor terdepan untuk melaksanakan kegiatan itu. Sinergitas kami untuk menyelamatkan hutan kita yang rusak, untuk menyelamatkan lingkungan kita yang rusak, yang sering terjadi longsor. Kita sudah memprogramkan akan melakukan penanaman berapa bibit pohon, bibit tanaman yang berjangka panjang namun memiliki nilai ekonomis.
Camat Lembang bersama warga melakukan penanaman pohon sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli agar memberikan dampak positif bagi kelangsungan fungsi ekosistem secara sosial ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Asnadikala, TVRI Sosel melaporkan. Pemirsa, tim Densus 88 Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Sulsel mengamankan 3 orang yang diduga terlibat peledakan bom gereja katedral Kota Makassar beberapa waktu lalu. Dan berikut keterangan lengkap Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Zulpan terkait hal ini. Jadi sampai dengan hari ini, hari Kamis, tanggal 22 April 2021, bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, khususnya pemirsa TVRI, bahwa pasca ledakan bom di depan gereja katedral Kota Makassar, Densus 88 Mabes Polri dibantu dengan Polda Sulsel tentunya ya masih bekerja di lapangan ya dalam rangka mengungkap semua pelaku yang terlibat dalam rangka peledakan bom tersebut. Sampai dengan hari ini bisa saya sampaikan sudah 36 orang yang diamankan dan ditangkap oleh Densus 88 yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan. Dari 36 ini kita ketahui 2 wanita, ya sisanya adalah pria. Kemudian terakhir kemarin sore ada 3 orang yang kita amankan, yaitu yang pertama inisialnya SB, kemudian S, dan yang terakhir F. Ya. Yang menarik dari 3 ini adalah 2 orang dari kalangan milenial, ya, kelahiran tahun 2000, 1 berusia 40 tahun. Nah, kemudian untuk korban yang luka-luka dari Rumah Sakit Bayangkara bisa saya sampaikan bahwa tinggal 3 orang yang masih dirawat di sana. Kemudian untuk Pak Kosmas yang merupakan orang yang menahan pelaku bom bunuh diri pada saat itu, ya sudah dipulangkan ke rumahnya dan kondisinya sudah stabil. Kita harapkan yang 3 orang lagi pun akan segera dikembalikan ke rumahnya dengan kondisi stabil. Jadi 3-3-nya ini ditangkap di Kota Makassar, ya walaupun di tempat berbeda, ya tidak satu tempat ya. Mereka ditangkap di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing, ya oleh tim Densus 88 dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan, ya sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim Densus 88. Mereka merupakan kelompok yang sama, ya dengan orang-orang yang sudah kita amankan, ya yang sebelumnya, ya mereka merupakan kelompok tentunya ada JAD, kemudian juga kelompok yang sama dengan kelompok Villa Mutiara yang di awal tahun lalu kita telah menangkap sebanyak 20 orang, termasuk ada yang meninggal dunia, pimpinannya itu Rizaldi. Nah, jadi mereka merupakan kelompok ini bagian yang sama, tetapi dalam peran mereka terkait dengan bom bunuh diri di depan gereja katedral Kota Makassar. Nah, ini nanti akan kita rilis di akhir pemeriksaan semua tersangka ya. Nah, saat ini tentunya belum bisa disampaikan karena menyangkut materi penyidikan ya. Apa peran daripada mereka? Yang jelas mereka yang kita amankan adalah orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan perintah Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri bahwa siapapun yang terlibat dalam pengeboman di depan gereja katedral Kota Makassar, ya bom bunuh diri yang menewaskan 2 pelaku utama yaitu saudara L dan YSF, kita akan tangkap ya sampai dengan ke akar-akarnya. Dan sebab itu tim bekerja keras betul ya, jadi siapapun yang terlibat yang memberikan dukungan ini akan kita minta pertanggungjawabannya. Ya tentunya tim belum selesai bekerja ya, mendasari dari undang-undang yang kita gunakan ya undang-undang teroris nomor 5 tahun 2018. Tentunya tim penyidik memiliki waktu yang cukup panjang ya dalam rangka menentukan status seseorang menjadi tersangka. Nah, kemudian ini juga belum selesai dengan hari ini ya, tentunya masih berkelanjutan, tidak untuk kemungkinan dari pemeriksaan yang 36 saat ini juga nanti akan berkembang ada tanggapan yang lain, tapi saya belum bisa sampaikan karena yang lebih tahu tentunya penyidik Densus 88 yang melakukan pemeriksaan langsung. Saya rasa ini sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda ya bahwa Polda Sulsel dan jajaran 25 Polres yang ada di wilayah Sulawesi Selatan menjamin keamanan masyarakat terutama dalam rangka beragama, menjalankan aktivitas agama. Kita tahu kemarin pada saat perayaan Paskah juga alhamdulillah aman. Sekarang Ramadan yang memasuki hari ke-10 juga alhamdulillah situasi aman.
Nah ini mari kita jaga kerukunan beragama, ya toleransi tentunya ini bukan hanya tugas Polri ya, tetapi juga bagaimana semua stakeholder terkait, terutama pemuka agama, ya masyarakat, untuk memberikan pengetahuan tentang kerukunan beragama kepada warga kita, sehingga tercipta situasi yang kondusif, ya aman, tidak terjadi gesekan. Apalagi mengingat saat ini tentunya kita kaum muslimin sedang melaksanakan suatu ibadah yang sangat kita nantikan dan yang sangat suci. Tentunya kita tidak ingin ada yang menodainya. Pemirsa, segmen Lintas Daerah akan segera kembali usai jeda berikut ini dan dilanjutkan dalam segmen Lintas Daerah. Tetaplah bersama kami. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dari Sinabang, Pulau Semelu, Provinsi Aceh, mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini. Kita semua harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada perempuan Indonesia, khususnya para ibu yang telah berjuang untuk selalu patuh kepada protokol kesehatan. Patuh pada protokol kesehatan adalah bagian untuk menyelamatkan kita semua. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi bangsa kita. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saudara, Lintas Daerah kami awali dengan informasi memperingati Hari Kartini. SPBU Tiroang Pindrang berbusana kebaya dalam melayani pembeli sebagai bentuk penghargaan atas pahlawan Raden Ajeng Kartini. Untuk mengingatkan kepada masyarakat atas jasa pahlawan Raden Ajeng Kartini yang diperingati sebagai Hari Kartini setiap tanggal 21 April, maka para karyawan SPBU Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang rela tampil sedikit ribet dengan mengenakan kebaya dalam melayani pembeli BBM. Mengenakan kebaya akan dilakukan selama 2 hari sebagai bentuk penghargaan kepada Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang bagi kaum perempuan Indonesia. Karyawan SPBU Tiroang melayani masyarakat pembeli BBM hingga malam hari sambil menyampaikan kepada para pengemudi untuk mendoakan RA Kartini. Karyawan SPBU menggunakan kebaya dengan ornamen bendera merah putih di dada, serta busana instansi pemerintah seperti guru, staf pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan TNI sebagai bukti kaum perempuan juga mampu setara dengan kaum pria dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah seorang karyawan SPBU Tiroang, Rima, mengatakan mengenakan kebaya dilakukan karyawan perempuan di lingkup SPBU setiap Hari Kartini untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas betapa pentingnya melestarikan semangat Kartini untuk bersatu padu mengisi kemerdekaan. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Upacara perayaan Hari Kartini yang tahun ini tidak diwarnai dengan parade di jalanan atau mengenakan pakaian adat bagi siswa-siswi sekolah, namun tetap dirayakan dengan aman dari rumah secara online. Memperingati perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di era modern, khususnya di bidang pendidikan, Sekolah Dasar Katolik Santo Yakobus Makassar menggelar upacara online. Upacara digelar terbatas dengan mengedepankan protokol kesehatan yang melibatkan seluruh guru yang kompak mengenakan busana daerah dan murid kelas 1 hingga kelas 6 yang secara langsung mengikuti upacara Hari Kartini dari rumah melalui internet. Upacara Hari Kartini yang setiap tahun dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Katolik Santo Yakobus Makassar yang tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 tidak mengurangi makna esensial yang terkandung dari perjuangan RA Kartini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan. Kepala Sekolah SD Katolik Santo Yakobus Makassar, Florentina Sunarti SPD dalam sambutannya mengingatkan kepada semua murid untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, revolusioner, dan produktif untuk kemajuan bangsa. Keteladanan Kartini harus menjadi semangat dan harapan untuk tujuan mulia sebagai suri teladan bagi siswa-siswi untuk menjadi penerus Kartini di masa mendatang. Deslin melaporkan.
Raden Ajeng Kartini, sosok yang menginspirasi kaum wanita Indonesia, telah tiada. Namun semangat perjuangannya masih terasa bagi banyak sosok wanita cerdas dan pemberani masa kini, seperti Ibu Kurniati di Kabupaten Bone. Walaupun Raden Ajeng Kartini telah lama tiada, namun semangat perjuangannya untuk membela kaum perempuan masih menginspirasi hingga saat ini, di mana banyak sosok wanita cerdas dan pemberani seperti Kartini yang membuktikan bahwa wanita tidak kalah dengan para pria. Untuk masyarakat Kabupaten Bone mungkin tidak asing terdengar nama Haja Kurniati, yang selain sebagai notaris, Kartini yang satu ini mengikuti sejumlah organisasi juga sebagai pendamping Bupati Bone yang perlu mengatur kesibukan antara keluarga, karir, dan membantu kesuksesan suami. Baginya, perempuan Indonesia harus mau belajar dan berinovasi karena kesuksesan suami tidak terlepas dari peran istri dengan sinergitas yang baik. Bahwa perempuan-perempuan Indonesia semua bisa cerdas kalau mau belajar, mau mendengar, dan tentunya mau menerima kekurangan ya. Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia bisa hebat juga kembali kepada diri sendiri, dari kemauannya, asal mau belajar. Pastinya siapapun perempuan bisa hebat. Bagaimana berhasil dalam rumah tangganya, bagaimana berhasil dalam keluarganya tentunya ya, dan bagaimana beliau berhasil di dalam organisasi, di mana suami berhasil tentunya tidak lepas daripada bantuan istri. Prinsipnya konsep hidup itu yang utamanya jika ingin sukses, seperti harapan Raden Ajeng Kartini saat memperjuangkan emansipasi wanita. Safi Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Sulit dapatkan pekerjaan, sebuah pabrik di Kabupaten Goa memperkerjakan Kartini muda untuk menjadi pekerja. Tidak tanggung-tanggung, dari total 300 pekerjanya, 80% diisi oleh pekerja perempuan. Emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini kini begitu terasa di sebuah pabrik di Kabupaten Goa. Meski bergerak di bidang makanan olahan yang identik dengan kaum Adam, perusahaan tersebut tetap memberikan kesempatan kaum Hawa untuk bersaing memberikan yang terbaik. Semangat kesertaan yang diperjuangkan Kartini sangat terasa di pabrik ini. Para pekerja yang 80% perempuan tersebut mengelola adonan demi adonan untuk menjadikan sebuah roti dengan berbagai rasa. Memperkerjakan perempuan menjadi alasan utama bagi pabrik ini. Perempuan dianggap sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi saat ini. Tetapi di pabrik ini, para Kartini muda mendapatkan perlakuan spesial. Dari total 300 pekerja, 80%-nya diisi oleh para perempuan tangguh dan perkasa. 50-300 orang dan 80% wanita. 80%. Kenapa 80% wanita? Karena kami mengangkat, biasanya wanita itu susah sekali mendapat pekerjaan. Dan kami menerima karyawan yang mungkin tidak diterima di tempat lain, kami izinkan untuk diterima di tempat kami, tentunya dengan persyaratan yang memenuhi syarat begini. Di hari Kartini saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Terima kasih buat pejuang-pejuang wanita yang tetap berjuang meskipun di tengah pandemi. Mereka tetap memberikan waktunya yang terbaik untuk keluarga. Jadi semangat terus untuk Kartini Indonesia. Rasa persaudaraan yang kuat antar pekerja diharapkan dapat meningkatkan kerjasama tim dalam menjalankan pekerjaannya di momen peringatan Hari Kartini. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Setelah hampir setahun lamanya bioskop bertaraf nasional ditutup akibat pandemi COVID-19, akhirnya dibuka kembali namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Industri perfilman tanah air saat ini lesuh dan merintih akibat pandemi COVID-19. Namun akhirnya pemerintah Kabupaten Bone memberi izin aktivitas bioskop di Kabupaten Bone dengan tetap memenuhi syarat dalam menerapkan protokol kesehatan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bone yang dipimpin Kasat Intel Polres Bone, AKP Surahman, mengecek terlebih dahulu kesiapan bioskop, mulai dari pintu masuk, ruang pemutaran film, hingga fasilitas pendukung bioskop tersebut.
termasuk batas kapasitas penonton 50%, serta menyediakan masker, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. Sebelumnya, bioskop tersebut ditutup berdasarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Namun dengan menurunnya angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bone, sehingga pemerintah mengambil kebijakan membuka kembali, namun pengelola bioskop harus mematuhi segala ketentuan terkait protokol kesehatan. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, sebuah informasi kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Saudara, pemerintah Kabupaten Goa melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Falah untuk pengadaan tahfiz Quran dan Dai. Pengadaan tahfiz dan Dai tersebut sesuai dengan program pemerintah Kabupaten di bidang keagamaan. Wakil Bupati Goa, Abdul Rauf Malagani Karangkio, menerima kunjungan dari Pondok Pesantren Nurul Falah di Soloro di Baruga Karanggalesong, kantor Bupati Goa. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara Pondok Pesantren dan pemerintah Kabupaten Goa dalam mendukung program tahfiz Quran Satu Desa Satu Tahfiz. Selain pengadaan tahfiz Quran, Pondok Pesantren yang berada di Desa Bisoloro, Kecamatan Bungaya tersebut siap memberikan sumbangsi berupa menyediakan alumni pesantren untuk dijadikan dai oleh pemerintah Kabupaten Goa. Antara lain tadi disampaikan kepala dusun kita juga jadi pengurus di pondok pesantren, kepala sekolah kita juga pengurus di pesantren, itu salah satu kerjasama. Kalau alumni dari pesantren tentu kita berharap mudah-mudahan bisa kita bersama-sama untuk jadi dai di Kabupaten Goa, bahkan kalau bisa di luar daripada Kabupaten Goa. Kami sementara membangun asrama tahfiz putra, dan kalau asrama tahfiz putri sudah diresmikan dan itu dana swadaya. Kali ini kami ingin mengajak pemerintah daerah untuk bersama membangun asrama ini biar sama-sama menyukseskan program yang dicanangkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Diharapkan alumni Pondok Pesantren di Kabupaten Goa dapat memberikan sumbangsi dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, 3 informasi berikut ini akan kami kemas dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, guna mencegah penyebaran COVID-19 selama ibadah Ramadan, Satlantas Polres Pangkep melaksanakan pemberian bantuan beras 5 kg dan masker kepada masyarakat kurang mampu di Kota Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Personil Satlantas Polres Pangkep kembali menggelar operasi keselamatan 2021, yaitu melaksanakan pemberian bantuan beras 5 kg dan masker kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep. Selain itu juga dilakukan imbauan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Memasuki hari ke-9 operasi keselamatan tahun ini, Polres Pangkep juga melakukan imbauan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Pasar Sentral Pangkajene. Selain memberikan imbauan tentang protokol kesehatan, personil Polres Pangkep juga memberikan imbauan larangan mudik demi mencegah penyebaran COVID-19. Diharapkan pada bulan Ramadan tahun ini, masyarakat Pangkep dapat mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah dengan menerapkan 5M dan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat selama pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, Masjid Al-Muhajirin Kabupaten Pindrang memiliki keunikan dengan 25 kubah yang menjadikan masjid tersebut terkenal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Keunikan Masjid Al-Muhajirin, Desa Lero, Kecamatan Supak, Kabupaten Pinrang, memiliki 25 kubah dengan model arsitektur ala Timur Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1960 di area setengah hektar yang berdiri kokoh di perairan ujung Lero. Diprakarsai oleh Syekh Sayyid Hasan bin Alwi, seorang ulama keturunan Arab dari Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Aco Parewalino, mengatakan 25 kubah yang terdapat di Masjid Al-Muhajirin merupakan simbol 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui umat Islam. Arsitektur ini juga sekaligus memberikan kemegahan masjid kepada masyarakat. 5 kubah lebih besar yang berada di setiap sudut masjid merupakan kubah manifestasi rukun Islam. Aco juga menyampaikan selama pandemi COVID-19, Masjid Al-Muhajirin tetap ramai dipadati warga nelayan yang sementara mencari ikan di sepanjang perairan ujung Lero, baik di perairan Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, dan Kabupaten Barro, sehingga panitia mengawasi protokol kesehatan setiap jemaah untuk mencegah penularan COVID-19. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, informasi dari Sulawesi Utara dan Maluku akan kami hadirkan dalam segmen Sulampa berikut ini. Atap Gereja Baptis Efrata Watumea, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa hancur diterjang badai Surigae beberapa waktu lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah kondisi atap Gereja Baptis Efrata, Desa Watumea, Kecamatan Eris yang terdampak badai Surigae sore kemarin. Atap gereja yang menutupi ruang rapat, petugas gereja terbang terbawa angin dan jatuh di pekarangan rumah milik keluarga Rasu Repi di Jagalima, Desa Watumea. Hendrik Lombogia, Camat Eris mengatakan, kejadian terjadi sore kemarin di saat angin kencang dan hujan deras yang mengguyur di seputaran Danau Tondano. Jadi kejadian kemarin kebetulan dengan angin keras dan hujan sangat keras sekali itu. Kejadian kemarin itu sekitar pukul 15 menit kurang lebih itu. Jadi kejadian itu sehingga mengakibatkan seng atau atap daripada bangunan gereja Efrata KGPI Ranumorut dia terangkat sehingga kegiatan tersebut ataupun bencana tersebut tidak adanya korban. Jemaat gereja berharap pemerintah bisa membantu kerusakan yang menimpa gereja mereka. Sementara itu berdasarkan data dari BPBD Minahasa, hujan deras yang disertai angin kencang pada sore kemarin juga merusak satu rumah warga di Desa Kinali, Kecamatan Kawangkoan yang mengalami kerusakan di bagian atap rumah. Serta adanya kejadian pohon tumbang di ruas jalan Kawangkoan menuju ke Desa Kanonang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerusakan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kelly Korengking, kontributor TVRI, melaporkan. Bulan Ramadan berdampak baik terhadap omset pedagang perlengkapan sholat jika sebelumnya sepi. Dan pada Ramadan tahun ini banyak warga yang membeli perlengkapan sholat. Setiap bulan Ramadan, trotoar jalan sedepan Masjid Raya Al-Fatah Ambon terlihat ramai dengan pedagang perlengkapan sholat. Mereka disebut pedagang musiman karena suasana ini hanya terlihat pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan 1442 Hijriah, para pedagang lebih banyak dibanding tahun lalu. Berbagai perlengkapan sholat pria serta parfum Arab mereka dagangkan di sini. Hasan, salah satu penjual perlengkapan sholat, mengaku suasana pembeli lebih banyak dibanding tahun lalu. Tahun lalu sangat sepi karena kota Ambon berada pada zona merah penyebaran COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat juga terbatas. Saat itu banyak kaum muslimin tidak melaksanakan sholat di masjid, sebagaimana himbauan pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Namun pada Ramadan tahun ini, masyarakat banyak yang berbelanja dan beraktivitas, karena kota Ambon berada pada zona oranye. Pedagang maupun pembeli keduanya berinteraksi dengan menerapkan protokol kesehatan. Hasan mengaku banyak warga yang berbelanja perlengkapan sholat berdampak juga terhadap pendapatan pedagang. Kalau dibandingkan tahun kemarin, mendingan ini bagus sedikit. Ya, banyak belanja apa? Kopiah, baju, parfum,
pakaian anak-anak, jubah-jubah semua, gamis. Ya alhamdulillah lancar sedikit lah ya. Meskipun banyak pedagang yang mulai membuka dagangan mereka di kawasan Al-Fatah, namun suasananya tidak seramai Ramadan 1440 atau tahun-tahun sebelumnya. Hamzah Tomia melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi bagian akhir jumpa kita di Sulawesi Selatan hari ini. Akhirnya saya Diman Weferial dan saya Sarah Saura beserta kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen agar kita